Brandon Ingram menggila di next game 5 on the road. Dia udah capek dikritik mulu. Walaupun dia main lebih bagus kemarin ini, belum sebagai pemain utama yang jadi take over banget. Game 5 is the Brandon Ingram game. Boleh deh itu aja deh. Biasa kan game 5 Klay Thompson, game 6 Klay Thompson. Ini game 5 Brandon Ingram. Ini game 5 Brandon Ingram. Game 5 Brandon. Gila, 40 point something ya. Ya, Notorious BI3. Wush. Yo, ini seperti sesuai janji ya, ini kita minggu ini 2 kali seminggu ya, mungkin Selasa sama Jumat nih tayangnya nih biar nggak terlalu mepet ya kan. Ini penyesuaian karena kita pengennya take minggu tapi jadwal IBL lagi ada beberapa big match ya hari Minggu. Iya, jadi minggu nanti lu masih ada IBL. Belum tahu. Gue cek aja sekarang sambil lo ini. Iya, coba dulu Paul, cek dulu Paul. Biar kita gak salah janji ya. Iya, nanti Senin. Tapi kalau minggu ini teman-teman buat yang nanyain dari kemarin, ini tayangnya Selasa sama Jumat nih minggu ini nih ya. Dan masih banyak Insya Allah. Kita belum tahu Rabu malam. Iya benar juga. Kamis malam paling kita take tuh Paul. Kayaknya tuh Paul, Kamis malam. Iya biar langsung Jumat. 29 tuh Rabu ya? Rabu ya. Gak bisa. Ya Kamis, berarti Kamis gitu. Alhamdulillah tuh pas tuh. Iya Kamis kita. Kita sesuaikan ya teman-teman. Ya kita sesuaikan ya. Karena memang juga paling 2 mingguan doang sih kita 2 kali seminggu. Paling cuma 2 minggu 3 minggu. Dan hari Minggu, kan? Minggu ini gue bisa. Ada aku gak bisa aja. Keluar kota lu. IBL. Oh IBL. Ya, berarti ini lagi mengejar sampai akhir musim. Jadi IBL sama ini playoffnya selisihnya emang back to back gini. Jadi pas NBA udah menuju ke final. IBL mulai playoffnya kalau nggak salah ya. Oh gitu, jadi langsung makanya ini tinggal sisa beberapa game doang mal di musim reguler. Oh gitu. Kan ada pengurangan 2 tim nih, jadi masing-masing tim hanya main setiap tim ketemunya 2 kali, sekali kandang home and away kan. Iya. Yang dikurangin siapa ya Paul? BPJ, Bima Perkasa Jogja. Oke, terus Bali United. Alasannya apa? Itu terlalu internal, terlalu enggak juga, tapi ada tim yang ada tim yang merasa home and away format ini kan kalau di NBA kan udah biasa nih wajar. East lawan East itu bisa sampai 4 kali. Sekarang sejak ada NBA Cup bisa 3 kali. East lawan West pun walaupun nyebrang negeri at least sekali kandang sekali bertandang. Nah kalau IBL kan mulai memasuki format yang lebih kalau dulu kan series. Nah gue nggak mau bikin kontroversi nih ya, tapi banyak yang bilang balikin series aja bang, biar ini tiap kota dapet. Dan berarti kan jadi tiap kota bisa nonton setiap tim, tapi puteran mal. Jadi ibaratnya tuh tiap tim harus main turnamen di tiap kota. Putaran Bandung main beberapa game gitu lawan beberapa tim. Kalau sekarang lebih kayak NBA atau liga-liga ya liga profesional rata-rata di berbagai negeri kayak gini kan, home and away. Jadi setiap mereka ketemu sekali kandang terus harus ke tandang lawannya sekali juga minimum. Dan ada fans mungkin yang nggak suka karena mungkin ada kesulitan untuk bisa nonton semua tim atau itu satu poin. Yang satu lagi adalah dari sisi owner. Karena setiap home game ini kalau nggak salah ya, setiap home game itu ya biayanya harus ditanggung home team kan, mereka yang misalnya lo main di kandang gue ya itu biayanya dari gue karena itu home game gue. Jadi dari everything lah, even broadcast kalau nggak salah ya, gue maaf kalau gue ada salah. Tapi nanti pas gue main ke kandang lo yang ini biaya lo. Dan mungkin nggak semua tim yang sebelumnya ada tim yang lebih sanggup untuk melakukan hal yang sama. Oh biaya ya. Biaya, tapi menurut gue secara kompetisi lebih enak flow of the seasonnya kayak gini. Apalagi buat para pemain yang mungkin ada yang mengalami kelelahan, cedera, ada yang balance juara tahun lalu harus selalu compete di BCL kan. Jadi ini jadi tambahan jadwal juga untuk mereka. Dewa United kemarin sempat ada kalau nggak salah ada mereka main 6 game dalam 8 hari atau gimana gitu. Ada 3 kali back to back deh pokoknya intinya gitu. Back to back terus break, back to back terus break, back to back karena ada BCL sama IBL mereka ngejar jadwal. Jadi menurut gue pengurangan tim ya sama argumen kita ngomong NBA. Pengurangan jadwal. Ya pengurangan tim gitu. Apakah ini lebih baik? Ya ada pro kontra. Pro-nya adalah yang survive adalah tim yang emang layak dan niat untuk bisa memiliki sebuah tim walaupun harus keluarin uang, tapi emang ya we're serious untuk punya sebuah tim di kota ini gitu dan kita pengen membangun basket di kota ini. Jadi kekurangan tim pun juga bukan ngurangin yang
yang top tier kan. Ya maksudnya yang 2 tim yang nggak ada musim ini bukan tim yang masuk ke Final Four ataupun tim besar lah yang bersaing untuk kejuaraan gitu. Iya. Justru kalau mereka ya nggak mungkin mereka hilangin timnya dong musim depannya. Oh justru Bali United itu ya, bukan tim. Tahun lalu kayaknya tim papan bawah deh. Salah satu tim papan bawah. Gue lupa rekornya apa tapi mereka salah satu yang di bawah nggak masuk playoff. Oh. Jadi party terus ya. Pemain Bali sih party. Bali United bukan karena kekurangan dana ya. Ya sorry lu lihat Bali United tim sepak bolanya kan gacor ya. Merchandise segala. Tapi mungkin bukan kota yang mereka melihat ada potensi untuk basket. Jadi banyak faktor lah, bukan cuma uang doang gitu. Tapi ini bisa bisa berkembang lebih nggak? Ada potensi nggak untuk growth-nya di sini juga gitu? Investor nggak masalah sih, setahu gue mau dari bisnis apapun, nggak harus olahraga, investasi atau nyuntik dana atau ibaratnya kita suka bilang bakar uang gitu. Tapi yang penting kedepannya tujuannya apa? Apa yang kita akan dapatkan kembali dari ini? Nggak tentu harus dollar amount juga, walaupun investasi enaknya kembalikan dengan uang inti plus profit kan, capital dan profitnya juga. Tapi kalau enggak, gue dapat nilai plusnya apa nih dari sini gitu kan? Iya. Ya itulah soal seputaran IBL. Jujur maaf nih kalau gue baru tahu soal pengurangan tim ini. Gue baru tahu tuh musim ini. Makanya nanti lihat ya. Jadi ada 11 tim, hanya 8 masuk playoff, 3 yang gak masuk. Iya. Nomor 1-nya siapa sekarang? Peringkat 1-nya IBL. Pelita Jaya hanya kalah sekali. Oh, kemarin temen gue nonton Pelita Jaya tuh. Penuh. Lapangan ada. Lumayan sih. Iya, tapi ya oke lah, so-so ya berisik sih. Cuma sananya agak kosong kemarin. Shoot free throw sih, wah di sana agak sulit sih. Agak deg-degan ya. Iya, jangan lo lihatnya dari mana? Kalau dari ada angle-angle yang emang nggak kelihatan. Gue menurut gue kandang-kandang yang paling berisik yang susah main di kandang mereka, bukan hanya mereka jago juga ya. Pelita Jaya, Dewa, sekarang Bandung Arena, dan jangan tertipu lah. Lo nonton gamenya Miami Heat juga. Kemarin ada siapa sih di first di first round ini? Gue lupa gamenya siapa ya. Kenapa? Yang gue lihat Houston. Oke. Coba itu karena gue siaran juga sama Novi. Sumpah udah 5 menit jalan di kuarter pertama masih banyak yang kosong di depan. Ya tapi ada banyak faktor juga kan. Itu bisa jadi kalau nggak salah itu Jumat malam ya, mungkin ada yang telat nyampenya juga. Habis itu full tapi. Ya I'm sure ini playoff ronde pertama, game ketiga, penentuan juga kalau mereka kalah kan ketinggalan 0-3. Full kan lama-lama. Jadi jangan tertipu sama kadang-kadang ngelihat gambar ataupun audio kita kadang-kadang tidak nangkep apa yang suasana beneran di lapangan. Ada yang mic-nya bagus di lapangan, di NBA itu terlalu ketangkep tuh. Di IBL ada yang bilang, suka ngeliat komen, sepi banget sih. Tapi kalau lu di sana itu rame, berisik banget. Bahkan lu susah untuk ngedenger kayak sendiri ngomong. Kalau gue lagi broadcast di lapangan, kadang-kadang yang hancur gue harus pakai headphone-nya agak ketat karena berisik. Itu karena audionya tidak menangkap ambience atau suasana di lapangan persis seperti yang ada di lapangan saat itu. Dan itu lebih masalah teknis aja sih. Itu gue sempat suggest juga sih ke tim broadcast. Ini bagus sih kalau mereka masang mic di beberapa titik di stadion biar lo bisa dengar. Ya kontranya nanti kalau ada orang yang di NBA sama, gue dapat briefing dari, maaf ya ini gue kasih jelasan dulu. Kita salah satu brief yang kita terima adalah seandainya ada sesuatu yang bocor yang nggak pantas diomongin, kalian harus minta maaf atas nama NBA sama NBA on Prime. Oh iya. Pernah kejadian Mal. Siapa? Ada. Gue lupa pemainnya siapa dan gue nggak bisa tebak karena pokoknya di salah satu seri di first round ini ada yang ngomong fuck gitu. Oh, pemain dan itu resikonya kalau lo pasang mic di mana-mana. Tiba-tiba ada atau ada pemain yang mic up di sebelahnya mungkin yang teriak tapi bocor saking kencengnya. Gue langsung sadar karena gue dengar. Lu sama siapa siarannya? Gue lupa, sama Rocky deh kalau salah. Terus lu sadar. Gue bilang aja, atas nama NBA on Prime kami minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar tadi. Dan udah cukup segitu aja. Dan 10 detik kemudian gue dapat prompt lewat chat window-nya. Tolong minta maaf atas kata-kata yang disebut tadi. Tapi gue udah lakuin itu karena kita udah dapat brief sebelumnya. Just in case gue nggak dengar, udah dikasih reminder juga untuk. Iya. Soalnya itu kontranya, mereka kan pengen mic di mana-mana biar dapat suasananya nih, biar bisa kedengar pemain lagi teriak kayak cover Draymond atau apa gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngomong kasar kan ini family game, mereka kan target marketnya juga banyak anak kecil juga, ini role model ya kita harus minta maaf. Oh jadi family game ya di setnya ya, makanya ngomong basket ini menurut gue ya dan beberapa olahraga lain juga
sepak bola satunya contohnya. Dibandingkan mungkin F1 mungkin. Ya oke, anak kecil suka juga lihat mobil balap gitu. Tapi kalau basket kan lo bener-bener melihat kayak anak kecil di mana-mana di crowdnya, sepak bola kalau kita lihat itu kan jadi lebih, bahkan gue nggak tahu kenapa gue lebih lihat banyak anak kecil paling banyak di basket ya. Nggak tahu karena crowdnya lebih kelihatan lebih close up juga karena lapangannya segitu dekatnya juga dan shotsnya. Tapi ya ini family game banget dan itu salah satu brief kita dapat di awal musim. Gila penontonnya family, yang ngegendong Lakers pun family ya. Semuanya. Benar kan, such a family game sampai familynya terlibat jadi pemain. Bahkan di nggak usah NBA, FIBA pun waktu gue nge-DJ di situ lagu-lagu gue dicek semua, nggak boleh ada kata-kata F-word. Apalagi ngomong mainnya hip hop gitu kan, ini dicek semua. Harus clean version, radio version semua. Gimana kalau NW F the Police? Jujur gue kepleset ada satu lagu Snoop Dogg yang kebocor di ini gue. Langsung dikasih reminder di monitor. Tolong diganti lagunya secepatnya. Ganti lagunya ya. Tapi padahal udah clean version tapi ada unsur, ada seksnya gitu ya. Ada kata-kata yang agak ada ininya lah, insinuasi sesuatu lah ada ya. Two meanings. Ada ya artinya ini walaupun katanya nggak langsung kasar, itu pun gue langsung dapat karena gue pakai monitor kan itu. Tolong diganti lagunya secepatnya. Oh siap. Gimana lu Versace on the floor langsung bang ganti bang. Ada setiap lagu tuh ada clean versionnya. Jadi kita harus sebagai DJ kita harus siapin clean version. F the Police gitu. Gimana NWA nggak ada di song list. Oh nggak ada di song list. Ada clean versionnya tapi nggak seru. Ya Pesta Pora paling lu kan kemarin apa Pesta Pora kalau waktu Polis ya. Nah tapi kalau balik lagi soal komentator kan kemarin gue nonton NBA on Prime kan. Nah, lumayan rutin nih semenjak playoff. Kalau sebelum playoff gue nggak pernah nonton NBA on Prime. Terbagi. Ya ternyata. Jadi gue kadang-kadang ada komentator yang dari main basket ya. Terus kadang-kadang ada Rocky, Adrian Damika sama Abo Christian dulu dia di IBL juga. Ada lu sama Andovi. Nah, selama musim reguler gue paling sering sama Rocky. Tiba-tiba pas playoff gue dipecahin. Rocky dipasang sama Bung Econ, Edison Wardana. Gue sama Andovi. Gue ngerti kenapa. Karena di ronde pertama apalagi ada triple header. Mal. Jadi mereka tidak bisa ambil resiko. Ada orang yang dari game pertama ini harus siaran ke game ketiga. Kenapa? Karena semakin kesini gue perhatiin udah ada overlap. Dia nggak tunggu sampai jam 6 terus game jam 2.30 terus game jam 6 terus game jam 9.30 gitu. Ya. Sekarang enggak, suka ada yang game mulai jam 6 terus satu lagi mulai jam 7. Langsung. Berarti lo harus ada tim kedua. Terus kita bangun studio baru yang ketiga untuk game ketiga karena triple header kalau ronde pertama. Iya, belum lagi kalau overtime ternyata yang satunya udah main kan. Itu terjadi. Iya, itu pasti Houston kemarin. Spurs udah jalan setengah jalan kuarter pertama kita masih siaran Houston. Iya benar masih Lakers. Karena ini overtime. Nah, terus kan gue dengerin yang Rocky sama Bung Econ ya. Gila informatif gitu kan. Oke. Bagus. Terus balik langsung nonton Lakers sama Houston. Lucu banget. Andovi sama si netral. Lucu banget. Ada tuh komentator tuh seneng banget LeBron James buzzer beater tuh aneh banget. Udah seneng banget Andovi. Enggak masa dan dia ngajak lu lagi maksudnya kayak Paul Lakers di Paul Lakers. Gue sih menjaga netralitas sebisanya. Tapi tetap lucu maksud gue. Enggak apa-apa, gue sih enjoy ya. Karena gue kenal lu sama Andovi. Dan lu enggak lihat on cam itu lucu banget. Dia bisa loncat-loncat di sebelah gue. Iya, gue yakin dia pasti ada ekspresi yang ketahan-tahan tapi nggak ngomong di mic gitu. Tapi gue lucu banget pas Marcus Smart dapat 3 point terus habis itu si LeBron buzzer beater tuh. LeBron yang tahu Andovi kan dia ekspresif banget nih. Iya. Paul. Oh my God. Beda banget suasananya ketika denger Rocky sama Bung Econ gitu. Gak apa-apa, bawa warna yang beda. Gak apa-apa, seru kalau gue sih seru karena gue kenal gitu. Gue gak tahu penonton yang maksudnya pendengar yang lain. Dan cuma kalau gue sih seneng aja kalau gue ketawa-ketawa. Lucu kayak di NBA, lo kalau denger Richard Jefferson atau mendengar Mark Jackson, Grant Hill, mereka semua beda juga. Grant Hill lebih serius. Kalau Richard Jefferson suka ada slip-slip punchline bercanda. Dan semuanya gue suka gitu emang. Dan gak harus lo bagus sebagai broadcaster ya. Sorry ya kita bentar lagi masuk ke playoff, kita ngomongin broadcasting sedikit karena ini suatu hal yang kita gak pernah perhatiin tapi lucu. Lo coba perhatiin deh, Reggie Miller laku banget di regular season playoff, tapi sebagai broadcaster, gue tahu lah nilai plus apa yang lo harus lakuin secara sah nih sebagai lo dilatihnya harus propernya seperti apa. Dia gak bagus dalam tanda kutip sebagai broadcaster ya. Tapi dia bawa warna yang cocok. Jeff Van Gundy sama Mark Jackson. Sebenarnya kalau secara teknis gak bagus, tapi chemistry antara mereka, wow,
bagus banget. Mereka berdua sama Mike Breen kalau bawa final seru banget sih di playoff gitu tim bertiga ini. Dan mereka akhirnya dipecahin kan sejak NBA kelepaskan ininya broadcast rights-nya. Jadi ya maksud gue tuh kadang orang mikir ya lo gimana sih jadi broadcaster? Menurut gue itu kadang-kadang emang takdirnya aja orang ini mantan pemain lah atau apalah. Kalau Andovi kan peminat basket banget gitu, tapi ya udah dia karena bawa warna sendiri itu emang lucu gitu. Dan lu kalau cuma dengerin doang, lu nggak kenal dia pun suaranya juga ciri khas banget kan Andovi. Jadi serak-serak gitu kemarin. Iya. Tapi memang itu sih apa gua kira tuh dengan nggak pakai komentator luar, pakainya kalian semua gitu ya. Gua pikir defaultnya udah itu sekarang ternyata. Ya, gua pikir sempat terganggu tuh. Enggak, ternyata gua enjoy aja. Maksud gua seru-seru aja sih dengerin lu pada ngomong. Kayak lu, Bung Econ, Rocky, kayak seru-seru aja. Seru juga ya ternyata. Dan gua nyadar gua tuh nggak bisa kayak gitu, Paul. Gua nggak bisa kayak Bung Econ, Rocky gitu, kayak lu gitu. Karena kalau Andovi itu mungkin masih kayak gua 11-12 gak apa-apa gitu ya. Karena dia jadi ibaratnya analisnya atau dia bukan main hostnya, dia jadi komentator itu dikasih kebebasan lebih, tapi dia ngikutin gue banget. Andovi ini sekarang udah menurut gue ya improvement di dalam satu musim ini meningkat banget. Kenapa? Dia ikutin kode-kode gue sering kasih hand signal ke dia, sering sekali kayak sepanjang satu pertandingan ini gue nonstop, gue pas kayak gini itu pindah ke gue, pas gue udah mau selesai ngomong terus gue gini dia langsung masuk. Jadi kalau kita dengar kenapa seamless, kenapa tidak ada tabrakan, kita berdua teriak at the same time, selainnya tiba-tiba ada buzzer beater, yaitu anomali lah. Selain itu, lo kalau dengar jarang ada tabrakan nanti kedua. Tapi karena dia ikutin lead gue. Dan gitu, kalau gue bilang, pas break gue bilang, Novi, ini actionnya udah mulai cepat bolak-baliknya, lo lebih cepat ya keluarnya. Jadi jangan kita sampai udah masuk ke play berikut kita masih ngomong yang sebelumnya. Langsung dia ngikuti. Rocky pun kayak gitu juga. Ini mereka, gue bilang ini kenapa? Karena gue take the lead karena mereka mungkin kalau di broadcast basket pengalaman gue mungkin jam terbangnya lebih banyak ya. Dan mereka menyadari itu dan mereka follow my lead. Itu harus kayak gitu. Gak bisa dua-duanya kayak yang take the lead gitu. Mereka harus tahu ya, oke, lo yang take the lead, gue ikutin. Dan mereka ngikutin every step of the way, Rocky sama Andovi. Jadi makanya kedengarannya nggak ganggu kan? Iya, gua ada tuh yang pas Bung Econ sama Rocky lagi siaran Phoenix Suns atau apa ya. Jadi dia lagi sibuk ngomentarin kejadian sebelumnya. Padahal di sini Devin Booker udah nyetak 3 point nih. Nah, untungnya habis itu Rocky langsung cepet tuh. Ya Devin Booker with the 3 langsung kayak cepet. Karena gue yakin ini komentarnya belum selesai nih. Disambut sama dia. Iya, langsung disambut. Padahal Bung Econ masih ngomong nih. Ya and Devin Booker for the 3. Terus habis itu dilanjutin lagi gimana tadi Bung itunya. Jadi itu adjustment di musim ini gue lihat mereka mulai melakukan itu lebih baik. Dan itu kalau emang udah gue lihat ini mereka mainnya dengan pace cepet nih. Misalnya Lakers lagi fast break mulu, transisi mulu nih. Pas break, pas time out itu kita obrolin itu. Ini udah mulai cepet nih ya. Kita jangan banyak ngomong ini. Kita action terus aja dulu. Kita melihat adjustment dan itu kita harus adjust on the fly. Oh mungkin gue nontonnya karena udah playoff jadi kalian semua udah adaptasi ya. Awal-awal mungkin gue marah kali. Menurut gue awal-awal ngamuk. Ada sedikit penyesuaian karena ini pertama kali sebagian besar dari pairing ini kerjasama. Tapi setelah masuk ke playoff dan Amazon sangat baik untuk kasih kita kebebasan dan kepercayaan untuk melakukan apa yang kita merasa paling baik untuk market masing-masing. Ingat ya ini tayang di 40 plus negara di bahasa lokal semua. Di Jepang yang di Jepang kalau gue campur pakai bahasa Inggris kan. Kenapa? Karena lebih cepat juga buat gue mikir karena kadang-kadang playnya development cepat. Tembakan 3 angka dari LeBron James atau LeBron James 3-pointer ya jelas lebih singkat. Jadi kadang-kadang gue sering kalau play by play otak gue juga pakai Inggris. Mereka kasih gue kebebasan untuk lakukan itu, tapi gue juga tahu gue nggak boleh terlalu berat di Inggris karena mereka udah punya English commentator. Gue harus lebih kebanyak Indonesia. Di Jepang mereka request boleh nggak kita kalau nggak pakai Inggris sama sekali. Karena market kita nggak mau ada Inggris sama sekali, bahkan banyak yang nggak ngerti. Oh iya benar itu banyak. Itu jadi kita dikasih penyesuaian. Oke silakan gitu. Jadi China juga bahasa China kan pasti Spanyol. Ya jadi itu ya seputaran. Spanyol kocak sih. Iya Spanyol gue denger juga tuh. Gitu-gitu. Iya ada gitu-gitunya. Iya awalnya gue kira bakal terganggu tuh dengerin komentator kalian, tapi ternyata enggak gitu. Terus udah enjoy sih gue dengerinnya seneng sih gue. Tapi karena udah adaptasi tuh tadi. Yang penting ya tentang komentator karena kita tidak on cam juga. Kita ada di background dan kalian nggak mikirin. Kalau kalian bisa nonton pertandingan ini dan kita cuma dampingin doang, kayak ibaratnya kita lagi berduduk berempat di satu kamar atau bertiga dibandingkan lo sendiri doang, itu berarti kita kerjain tugas kita dengan benar dan baik.
Seandainya lu udah mikir ke komentatornya, itu udah salah. Berarti ada something yang kita lakuin yang seharusnya kita tidak lakuin. Kok lu bisa mikirnya komentator, lu mikirnya ke gamenya dong. Lu nonton dong pertandingannya. Kita cuma dampingin doang kok. Kasih penjelasan. Oh ini tadi ada coaches challenge nih. Oke ini challenge-nya apa? Ini kita lihat replaynya apa yang terjadi. Dan analisnya atau komentator bilang, tahu gak kenapa LeBron bisa terbuka? Itu tadi karena dikasih screen sama Marcus Smart. Terus lu juga ambil nonton juga ambilin. Oh iya benar juga gitu loh. Sebenarnya menggambarkan. That's why itu namanya color commentator. Kita memberikan warna dari melalui komentar di pertandingan itu. Iya, jadi gitu ya. Dan tadi lu menarik soal poin follow delete ya. Ada juga yang follow delete adalah Marcus Smart yang follow delete-nya LeBron James ya, karena dia maksudnya berapa kali tuh LeBron James tuh di permainan ini emang di game lawan Houston ini emang otaknya emang dia sih Paul. Maksudnya kita bilang bahwa wah nih LeBron James sudah habis lah, udah tua, udah habis. Salah. Iya. Salah. Dan ini gua harus luruskan. Oke, lu baca komen gak sih? Ke komen-komen kayak komen-komennya siapa nih, Lakersnya atau enggak kita kalau kita yang kita atau di lo ya baca beberapa ya, baca jujur ya gue ambil leadnya LeBron James kalau playoff sampai final gue 0 dark 30 gue rasa nggak baca ya. Tapi ada yang sempet DM ke gue, kalau DM gue baca kenapa ini sorry sedikit out of context juga. Gue selalu sebisa mungkin gue balas DM walaupun kadang-kadang nggak banyak waktu, singkat gue tetap berusaha untuk balas. Kali kasih emoji atau kasih balasan dikit apalah. Kalau komen enggak. Kenapa? Kalau gue mau ngomong sama lo, gue bakal ngomong ke lo langsung kan. Either gue WA, gue telepon, gue ketemu lo. DM ibaratnya private conversation. Ada yang mau ngomong sesuatu ke gue, DM aja gak apa-apa. Gue sebisanya gue bales. Kalau lo nulis mau ngomong ke gue tapi lo nulisnya di kolom komen, berarti lo bukan hanya ngomong ke gue, lo mau ngomong ke gue tapi lo mau kasih lihat semua orang untuk lihat juga apa yang orang lo. Jadi ibaratnya lo mau, misalnya gue gak setuju sama yang lo ngomongin, kalau gue DM gue cuma pengen tuker pikiran, gue gak setuju lo Mal, menurut gue sih LeBron fine-fine aja masih peak nih. Tapi kalau gue ngomong itu di komen, gue pengen bentakin lo di depan orang lain. Follower lo lebih banyak, berarti panggung gue lebih besar untuk gue bisa marah-marah lo atau maki-maki lo tentang gue merasa lo salah, Mal. Pasti intonasinya juga beda. Oh lo bacot mulu, lo salah. LeBron mah masih jago kali. Tapi kalau DM pasti intonasinya beda. Bang, nggak tahu ya. Tapi menurut gue sih LeBron masih oke lo. Lo notice itu nggak? Notice. Ya, berarti tanpa sadar orang kalau mau converse sama lo melalui DM atau melalui komen, tujuannya beda, Mal. Ada satu yang pengen tukeran pikiran sama lo atau pengen menyampaikan pikiran dia ke lo. Ada satu yang emang mau cari attention dari orang lain juga, biar orang lain follower lo terutama karena kan postingnya di lo. Untuk melihat apa yang gue ngomong. Gue pengennya sebenarnya bukan buat lo doang untuk lihat. Bahkan semuanya. Kemungkinan besar I don't really care lo lihat atau enggak, pengennya semua orang ngelihat gue berani marahin lo secara publik. Itu ibaratnya lo datang ke depan, orang datang ke depan lo di mall dan marah-marah sama lo tentang opini lo di mall di depan orang rame-rame yang mereka gak kenal juga. Dibandingkan cuman gue mau ngomong lo bentar boleh gak? Terus tarik lo ke samping, gue menurut gue gini-gini. Iya. Dan yang DM lu tuh ngomongin LeBron dia. Ada yang bilang gini. Ada yang salah nangkap apa yang kita ngomong di awal, lebih di awal musim ini, dimana kita bukan bilang LeBron udah nggak bisa main basket ya. Kita bilang LeBron ini harus menyadari bahwa masa depan Lakers udah bukan dia lagi. Dan seandainya dia masih tetap di Lakers, dia harus bisa terima peran yang bukan peran utama at that time. Karena Austin Reeves sebelum meledak gimana sebelum awal musim, dia adalah opsi kedua. Dan setelah ada Austin yang tiba-tiba menggila, kita bilang malah opsi ketiga. Tapi nggak ada dari pernah di ruangan ini pernah satupun orang yang bilang LeBron James nggak bisa main basket atau udah jelek atau harus pensiun. Bahkan kita bilang sebaiknya kalau dia ngejar kejuaraan, mungkin dia bisa ke Warriors, bisa ke tim lain yang bisa balik ke Cleveland untuk selesaikan karirnya. Tapi bukan dia tidak ada gunanya lagi kan? Iya benar. Jadi yang Carmelo Anthony kayaknya dia di mana sih? All the Smoke ya? Atau di mana sih dia kemarin bilang? Yang Carmelo ini dia komentarnya Carmelo ya? Tentang LeBron kan dia bilang. Kayaknya All the Smoke deh. Lu nggak capek ya tiap tahun ngomongin hal yang sama? Bilang LeBron udah jelek, udah harusnya udah pensiun. Dia cuekin lu semua tapi tiba-tiba Februari setelah All-Star break Maret dia mulai main bagus. Dan selain waktu musim yang ada dia cedera di groinnya itu. Selalu menuju ke playoff semakin meningkat, terus masuk ke playoff selalu menggila. Iya,
Bukannya kita ngomong hal yang sama juga ya? Iya gak sih? Bahkan kita bilang kan sebagai opsi ketiga, LeBron bakal jauh lebih fresh di playoff. Cuman sayangnya Luka sama Austin cedera. Jadi dia harus terpaksa langsung dimajuin ke opsi pertama lagi. Apakah gue terkejut mereka bisa unggul 2-0? Seharusnya enggak. Seharusnya kan enggak karena home team itu mereka harusnya menang 2-0. Tapi jujur, gue rada terkejut mereka gak split. Gue awalnya mikir Houston bakal split sih. Tapi tiba-tiba KD gak main di game pertama. Lakers menang nih, ini rada sedikit gak imbang. Lebih berat di Lakers. Tapi KD kembali. Gue jujur sempat mikir ini bakal jadi 1-1 nih. Dan itu game, ya maksudnya ya game yang dimana KD awalnya main bagus. Pas balik ke Houston, wah, gue sempat mikir ini bakal ngelawan banget karena LeBron bukan seseorang yang selalu mencoba sweep. Coba ingat kapan terakhir LeBron sweep selain mungkin lawan Toronto ya pasti Cleveland sweep mulu atau ngebantai mulu. Dia rata-rata serinya ya ada menang kalahnya. Dia baca lawannya seperti apa. Kan kita pernah ngomongin topik ini dia. LeBron yang pernah di-sweep kan LeBron sama Spurs ya. Tapi intinya ya itu mah masih anak kecil. Ya tapi 4-0 tapi di final. Tapi itu pengalaman pertama lah, harus dirasain dulu kan kita selalu bilang. Tapi kita juga menyadari bahwa LeBron ini serinya panjang, sering 6 game. Tapi dia kalah game pertama berapa kali dia? Gua nggak tahu tapi lo bisa Google. Udah banyak. Sering banget dia kalah game pertama. Semenjak pandemi atau apa yang kalah di game 1 kan. Jadi untuk yang salah nangkep mungkin bilang mikir kita pernah criticize, dan ini gue yakin bukan orang yang nonton, kadang-kadang di IG yang cuma lihat klip dari IG, klip kecil lah yang lo potong itu mikir maksud gue atau maksud kita bahwa katanya lo harusnya buang LeBron musim ini. Enggak, gue mau buang kontraknya LeBron. Kan gue bilang kalau LeBron mau take a pay cut, gue dibayarnya setengah deh gaji gue tahun depan. Ya mending dia stay sih. Tapi gue keberatan dengan gaji dia yang segede itu. Tidak bisa improve yang dimana Luka sama Austin lagi bagus-bagusnya nih. Lu ada opsi untuk bisa memperbaiki pemain lapisan-lapisan ini biar lu bisa konten lebih cepat untuk menyaingi San Antonio Spurs yang sepertinya udah sangat baik. Tanpa Wemby pun bisa menang. Atau OKC yang so far yang masih calon untuk juara. Jadi kalau mau langsung meningkat, bukan mau nunggu lama-lama sampai era OKC lewat, which is going to be a long time, ya mending kontrak LeBron diganti sama yang lain. Itu doang ya yang kita pernah bilang. Bahas, iya. Dan Carmelo juga mention soal nggak capek nih ngomongin LeBron soal jelek gitu. Tapi LeBron tuh selalu ngebuktiin bahwa dia tuh apa ya? Dia tuh the best player of all time gitu, Paul. Maksudnya dia tuh selalu ngebuktiin. Hati-hati mal. Ya itu dia. Nanti gue suruh Fajar cut bagian itu doang, terus itu doang gue post. Kita semua tahu kan LeBron the greatest player of all time. Mampus lo di tapi emang bener, biarin aja. Nggak, tapi intinya Paul, kita tuh selalu underestimate dia lah. Maksudnya setiap kali, apalagi kan ada beberapa pertandingan yang dia dalam tanda kutip bukan malas-malasan ya, atau dia nyimpan energi lah. Jadi kesannya kayak terlalu jaganya nggak terlalu rapet. Tahun ini beda. Nah tahun ini beda. Makanya itu yang gue bilang bahwa kita tuh selalu jadi pembahasan setiap tahun seperti yang tadi Carmelo Anthony juga bahas. Kita tuh selalu bilang kayak udah habis lah LeBron lah. Udah nggak mungkin bisa mimpin sebuah tim lagi. Apalagi ini di playoff gitu-gitu. Luka nggak ada, Austin Reeves nggak ada. Tapi dia tuh menghancurkan itu sendiri bahwa enggak, gue masih bisa, lu meremehkan gue masih bisa kali main sampai umur 45 tuh kayak ngasih statement gitu tuh Paul. Main sama anak mal. Iya itu dia. Main sama anak. Itu dia. Something to prove. Bronny dapat menit main bukan menit sampah ya, bukan menit garbage time loh. Ya. Iya. Dan JJ Redick udah dengar kan waktu JJ Redick menyatakan gimana cara dia atur line up-nya di first half. Dia udah formasi ditetapkan siapa yang dia mau mainin kapan that's why Bronny selalu second quarter main kan. Second half dia bilang itu selalu gue improve. Jadi gue lihat first half flow of the game gimana, lawannya seperti apa. Nanti pas halftime gue tentukan siapa yang gue mau main. Dan di second half di game 3 ya Bronny main kan lagi dimasukin yang lagi kan? Ya 5 menit yang 5 poin. Dia dimainin di menit yang penting loh. Ini bukan blowout 20 poin ya. Dia dimainin. Jadi untuk LeBron awal musim atau di musim reguler mungkin lihat dia satu tim sama Bronny. Tapi Bronny juga naik turun dari G-League, cuma dimasukin di 3-4 menit terakhir pas udah blowout. Dibandingkan ini di playoff. Terus dia dikasih main sama anaknya saat gamenya masih cukup ketat. Ya
Iya sih itu beda sih, maksudnya kepala ditabok itu kan. Bayangkan. Iya kan kepala ditabok itu kan. Bayangan gue sih kayak wah dia pecah banget sih kayak jadi tenaganya. Iya dan kita dulu kan punya anak ya Paul, ada anak cowok lagi kan, anak gue cewek ya. Gue juga ngebayangin misalkan gue di masa tua gue sedang olahraga bareng anak gue, terus anak gue lagi jadi striker misalnya gitu, gue jadi back gitu. Gue juga kebayang sih kalau gue asis ke anak gue, terus anak gue nyetak gol. Kayak apa ya, kayak lo main defense lebih keras sih. Iya maksud gue ada kayak ada energi tambahan lah. Bener. Gitu. Dan itu gue ngerasa di pertandingan ini bahwa yang tadi lu bilang di seri ini gue pikir tuh Brownie tuh gue pikir gak akan dikasih waktu segitunya Paul. Ya. Ternyata dikasih waktu-waktu yang cukup krusial. Bahkan alley-oop apa segala macam. Alley-oop pertama bapak dan anak di playoff gitu-gituin kan. Dan lo perhatiin gak Brownie mainnya lebih pintar sekarang. Iya lebih bagus ya. Dia perputaran bolanya, dia drive and kick, dia tidak mau. Bahkan komentator sempat ada yang bilang Brownie ada open shot tapi dia tidak ambil. Dia memilih untuk nge-drive dan di-kick lagi ke Vanderbilt kalau gak salah. Kayak dia melakukan bahkan agak sedikit berlebihan. Menurut gue boleh kali lu nembak sekali. Iya, tembak. Kan bapaknya pernah marah, lu tembak dong bolanya, jangan dipasing lagi. Tembak. Ada sekali dia open shot, tapi dia kalau nggak salah, ini mungkin ya, mungkin play call yang di calling adalah play itu. Nah kalau lu pemain jago atau Rui mungkin atau yang lain-lain, mungkin punya lampu hijau untuk ngelihat defense-nya nih. Defense-nya agak longgar di sini, gue daripada gue teruskan passing, gue ambil deh di sini. Di mana Brownie menjalankan tugasnya sesuai seperti briefing dan dieksekusi dengan sangat baik menurut gue. Ada cross court pass lah apa yang dia lakukan. Setiap kali dia Brownie passing gue takut turnover tau gak? Kasihan soalnya gue kayak depan bapaknya gitu, mungkin pressure kali ya. Dan di playoff lagi maksud gue mentalnya takutnya terganggu. Kali dia passing gitu. Apalagi passingnya bukan yang langsung ya, yang skip pass atau yang itu gue selalu jangan sampai tersteal nih. Tapi aman Mal. Iya aman. Bagus. Dia 2 kali assist di 1,5 menit main. Iya. Tadi. Yang ke-steal malah bapaknya pasti bapaknya. Makanya gue bilang kok bapaknya yang ke-steal. Nggak, tapi kalau mungkin tadi lu mention soal ini, sorry ya kalau kita Lakers lagi kita geser kok, bentar lagi geser. Tapi kalau soal Rui Hachimura nih cukup menarik juga nih Paul. Maksudnya kita tahu lah kapasitasnya Rui Hachimura lah gitu. Dia juga bahkan bukan third option juga di Lakers gitu. Kadang-kadang fourth, kadang-kadang mainnya juga up and down juga gitu. Tapi lu expect Rui Hachimura segacor ini karena lawannya Houston atau karena memang Rui Hachimura ya emang begitu adanya Paul? Emang begitu kan Rui. Di awal seri ini, sebelum seri ini mulai kan kita tahu tanpa Luka sama Austin, gue bilangnya apa? Rui harus jadi pencetak poin kedua terbaik di tim ini. Gue gak bilang pemain terbaik. Dan ternyata itu terbukti, kedua pemain terbaik siapa? Marcus Smart. Bukan Rui. Tapi secara poin, gue expect Rui harus konsisten cetak poin cukup tinggi. Kenapa? Karena mereka harus make up defisit 50 plus poin yang kehilangan dari Luka dan Austin Reeves. Ternyata tidak harus pakai begitu juga, mereka mengkompensasikan itu dari sisi defense. Defense mereka saking bagusnya. Dan let's face it ya, game ketiga itu harusnya mereka kalah. Iya, orang udah ketinggalan berapa? 6 poin. Iya, 6 poin. Dan itu 40 detik. Berapa kali Houston musim ini ngelakuin kesalahan yang bukan karena tim yang sebagus itu juga yang melakukan comebacknya unstoppable gitu. Kesalahan mereka sendiri yang membuat yang Timberwolves berapa? 20 berapa poin mereka kena comeback di quarter keempat, masuk overtime terus kalah kan. Kevin Durant free throw gak masuk. Ya udah itu seharusnya udah jadi red flag untuk kita perhatiin. Ini tim gak begitu bagus closingnya. Tidak bisa closing dengan baik. Dan lo kasih celah sedikit aja lawan bukan 1 tapi 2 pemain yang basketball IQ-nya sangat tinggi di Marcus Smart dan LeBron James. Ya. Selesai. Itu chance-nya kecil banget loh Mal. Mereka itu play dari tipnya LeBron ke backcourt dan Marcus Smart sadar itu di tip, dia lari ke bola terus kick out ke depan lagi. LeBron bolanya nggak di-secure. Jatuh. So, apa yang dia lakukan? Bukannya dia coba dive dan dipegang karena nanti itu menjadi jump ball. Sama dia ditip ke siapa? Ke Marcus Smart ya kalau nggak salah. Marcus Smart, si tukang lempar bola tuh ngasal kadang-kadang sampai airball. Malah dia pump fake diberikan kepada LeBron James nembak 3 point. Marcus Smart kena foul 3 point shot. Iya oke, itu wah disalahin banget tuh. Wah gila nih pemain baru aja masuk untuk Rockets ngelakuin kesalahan fatal banget nih. Tapi Marcus Smart harus masukin 3 free throw yang krusial banget. Kalau enggak
Kalau bukan 3 throw-nya 3-3-nya masuk dan 3 point-nya LeBron, ya udah kalah, gak masuk overtime kan. Itu semua harus jalan dengan persis seperti itu. Kalau enggak, game itu udah 2-1 kan seri itu. Plus di overtime, Marcus Smart berapa kali masuk free throw? Kalau nggak salah cuma sekali nggak masuk dan by that time udah cukup aman Lakers jauh ya. Tapi yang krusial dia masukin terus free throw. Tiba-tiba dia jadi Steph Curry itu di garis free throw. Itu anomali sih kelihatan Marcus Smart. Makanya menurut gue lo jadi Rockets lo nggak boleh buat kesalahan. Itu jadi pelajaran deh, bukan hanya buat Rockets tapi jangan lawan tim yang pincang pun. Apa sih bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia gue nggak tahu ya ada atau nggak. Bahasa Inggrisnya adalah hewan yang paling bahaya adalah hewan yang lagi cedera, yang lagi yang paling bahaya adalah hewan yang lagi cedera dan terpojok. Oh, maksudnya di situ. Jadi mereka bisa untuk survive bisa ngapain aja gitu. Fight or flight kan jadi ganas. Iya. Ini tim Lakers yang pincang, bukan hanya kehilang top point score pertama tapi yang kedua juga. Pincang, tapi mereka pinter. Iya, dengan orang-orang berpengalaman dan ini. Lo melakukan kesalahan. Iya, maksudnya Marcus Smart emang beneran smart gitu. Maksud gue brilliant di game ini di series ini. Itu apa meme yang si LeBron yang gini-gini kasih kode-kode. Oke, itu semua kita bercanda kan sampai ada meme-nya juga. Tapi kalau lo lihat in real time, jangan lihat di slow mo. Lo lihat in real time, pas dia kasih kode, terus dia pura-pura bilang, pelanin, ingat gak dia kasih kode-kode untuk pelanin? Terus tiba-tiba dia lari kan. Untuk Marcus Smart bisa mendapatkan passing itu persis di situ, berarti setengah atau 0.2 detik sebelum LeBron lari, dia tuh udah harus ngambil keputusan dia akan melakukan passing itu. Karena kan gak instan semuanya kan udah dari otak ditransfer dulu dia akan melakukan passing itu. Jadi saat LeBron udah mulai lari, dia udah masuk ke motion passing itu. Lo perhatiin deh. Iya, dan itu sekian detik loh. Kalau salah itu kan turnover. Kalau LeBron tiba-tiba lari, dia lemparnya kemana itu? Iya, maksudnya nggak ada orang di situ. Per sekian detik gitu. Maksudnya bener-bener lo harus jadi mikir dia kasih tanda, kan. LeBron bilang, pelanin. Di situ Marcus Smart udah tahu gue harus lempar nih. Jadi pas LeBron jalan, dia udah masuk ke motion ngelempar bolanya. Bolanya. Dan langsung bener kan. LeBron terima. Brilliant Marcus dan Smart. untungnya masuk bolanya. Bukan Marcus Smart, Marcus Brilliant. Marcus Genius. Dengan tuh Andovi tuh. Marcus Smart bener-bener smart. Apa? Andovi Marcus Smart bener. Nggak, tapi gitu ya soal Lakers ya. Dan ini kita tag hari ini 3-1 skornya ya. Dimana ya udah. Oke lah, bagus lah. Houston jangan sampai ke sweep lah. Iyalah. Gue tidak pernah suka lihat sweep, mau itu tim gue yang lagi di atas yang nge-sweep ataupun ya jelas kalau tim gue yang di-sweep. Ya, dan KD nanti kita bahas nih karena udah dipakai jersinya ya. Tapi ntar ending aja. Dan itu KD pun tetap nggak main ya di kemenangan hari ini dan kemungkinan di game selanjutnya pun tetap nggak main ya. Nah ini nyambung ke soal Kevin Durant nih Paul. Sebenarnya gue udah mention juga sih karena memang Kevin Durant ini gimana ya. Dia tuh gue sempat seneng lah sama Kevin Durant lah Paul. Maksudnya tuh sempat ya siapa sih yang gak suka Kevin Durant gitu. Zaman Seattle Supersonic terus dia ada sepatunya KD1 itu bagus gue beli gitu. Even ketika dia nangis-nangis gara-gara MVP untuk nyokapnya, ada nyokapnya di situ. Sayang ibu gitu-gitu. Ya gue sempat respect banget lah sama dia gitu. Sampai akhirnya dia pindah ke Warriors dan gue ngerasa bahwa wah ini emang aneh nih orang. Maksud gue emang segitu anehnya. Dan sekarang dia tuh udah dalam tanda kutip udah menjadi kolektor jersey lah. Dia punya jersey Brooklyn Nets, dia punya jersey. Sorry, gue potong dulu. Ya. Pas move dia pindah ke Warriors, gue bukan gak suka KD-nya. Gue gak suka Warriors mau ngambil dia gara-gara kalah sama LeBron. Sorry, gue lebih nyalahin ke Warriors-nya. Sorry, maaf, ini cuma opini gue doang. Tapi gue tidak suka keputusan yang mereka ambil bahwa ya udah kalau gitu kita ambil KD aja deh. Habis itu kita baru menang lawan LeBron. Kalau gue menang ya ini opini doang ya. Lo ngalahin gue, terus gue cari orang yang terbaik yang bisa gue bergabung sama gue, terus gue kalahin lo. Gue nggak ngerasa itu gue yang menang sih. Ngerti kan? Jadi kalau gue jadi at that time Splash Brothers sama Draymond Green, Steve Kerr dan lain-lain, lebih sah kalau lo ayo let's run it back. Kan kita sering dengar run it back beneran. Tim intinya ya kurang lebih sama. Ayo gue bisa lo kalahin lo. Cuma kemarin lo menang aja, gue sebenarnya udah hampir menang nih 3-1 kena comeback. Ayo kita run it back tahun depan. Tapi kita run it back gue ajak KD. Jadi gue lebih salahin Warriors organisasinya ya. Gue gak tahu siapa itu persis yang mengasih. Dan game 1 hampir menang loh Cleveland, jangan salah loh. Kalau gak J.R. Smith udah lari-lari itu Paul.
Bayangin. Tapi again, gue tidak poin gue adalah gue tidak menyalahkan KD saat itu. Jadi gue waktu nonton Dynasty Warriors itu walaupun gue nggak suka ini terlalu jago tim ini, gue tetap suka KD-nya sih. Oh, jujur suka KD-nya ya. Suka KD. Silent Assassin, easy money sniper gila. Keren banget. Dan ini apa namanya si apa tadi ya? Oh ya, yang waktu game 1 itu kita siaran berdua tuh Paul. Sama Andi Batam. Yes. Iya di Indosiar gitu. Jadi memang ini apa namanya pas KD pindah ke Warriors terus habis itu pindah Brooklyn Nets gabung dengan Harden dengan Kyrie Irving terus dia pindah lagi sampai akhirnya ada di Houston Rockets gitu, Phoenix Suns gitu. Itu tuh semua tuh track recordnya jelek semua gitu Paul. Kartunya tuh udah kalau kita udah terima kalau kartu narkoba tuh yang bukan SKCK itu udah merah semua tuh Paul, SKCK-nya Kevin Durant nih Paul. Sehingga untuk seorang Kevin Durant yang ada di posisi sekarang, gue jadi pity, maksudnya gue jadi kayak aku harusnya lu gak begini sih KD gitu. Nah kalau menurut lu pribadi Paul, apa yang terbaik opsinya untuk seorang Kevin Durant supaya dia menyelamatkan karirnya gitu? Begini tuh apa? Ya yang itu kayak dia akhirnya selalu yang setelah juara dari Warriors berarti kan habis itu dia harusnya bisa juara sama OKC kan. Tapi dengan harapan dengan adanya KD ini tim jadi caliber champions ternyata enggak, semuanya first round exit beberapa gitu-gitu. Terus habis itu gagal lagi di semifinal. Terus udah bahkan dia gak masuk playoff ada sempat. Tapi kan lu udah bilang dia juara 2 kali. Iya. Di kejuaraan itu dia pemain terbaik atau MVP, kedua pemain MVP. terbaik. Oke, jadi apa yang dia harus buktikan lagi? Oke, naratifnya adalah ya lo kalau nggak gabung di Warriors lo nggak bakal juara. Jadi selama ini kita semua menuduh Kevin Durant ini pindah-pindah tim terus untuk membuktikan bahwa dia bisa juara tanpa Steph Curry dan geng itu. Yeah. Tapi kata-kata itu kalau nggak salah ya, selainnya ada yang punya bukti lain, gue belum pernah denger KD ngomong itu ya. Gue harus juara untuk membuktikan gue bisa juara sendiri. Okay. Itu naratif media ya rata-rata untuk yang menyatakan itu. Gue ngelihat kita sering bilang kan dia benar-benar emang suka, he just likes to hoop, he's a real hooper gitu. Emang cuman orang yang cinta basket banget, di klub aja pura-pura main basket. Ya kayaknya dia nyari kebahagiaan deh. Kebahagiaannya itu nggak tentu dalam form kejuaraan kan. Tapi kelihatannya sih di Houston dia kurang bahagia kan setelah udah keluar berita-berita pas All-Star break. Bahwa mungkin kurang serak sama timnya. Gue gak tahu, tapi kebahagiaan itu jelas dia tidak nemukan walaupun dia juara juga di Warriors. Kenapa? Karena pas dia juara pun dia masih tetap ninggalin tim itu kan. Nggak tahu ya, ini cuma tebakan gue cuma bisa nebak-nebak, malah gue nggak kenal juga. Kalau gue kenal sih gue nanya sih, apa sih yang lo sebenarnya nyari? Jelas bukan kejuaraan kan, lo udah MVP juga. Lo mau juara sendiri, apakah itu akan membuat lo happy dan lo bakal pensiun dengan tenang hati? Gue rasa enggak. Ada something deh yang dia cariin yang dan menurut gue gini, gue bukan nyalahin KD, gue nyalahin James Harden. Gue harapan gue OKC yang sekarang. Itu OKC-nya KD, James Harden, Westbrook. Ya menurut gue potensi untuk tim dulu itu lebih gila lagi sih. Oh iya. Ya oke, lo mungkin bilang tapi OKC sekarang unbeatable man, gila berapa mereka menang jauh lawan setiap tim gitu, rekornya berapa winning streak. Tapi itu ada KD, Russell Westbrook, Harden. James Harden, Kendrick Perkins, Serge Ibaka. Kendrick Perkins jangan lupa tuh. Ya maksud gue Jeremy Lamb. Tim itu tidak nyampe titik di mana mereka bisa memenuhi potensinya sebelum itu dipecahkan kayak tapi apakah itu disalahinnya ke KD? Enggak. Iya. Enggak, tapi kalau tadi lu bilang soal dia mencari kebahagiaan Paul, soalnya skema dia pindah timnya selalu sama gitu. Jadi kayak misalkan dia pindah Brooklynnya lagi bagus, dia pindah dengan harapan ada James Harden dan Kyrie Irving dia bisa juara juga, ternyata gagal. Terus dia pindah ke Phoenix yang dimana Phoenix baru masuk final Paul. Jadi dia abis itu dia masuk Houston yang dimana Houston kita tahu potensinya besar banget kan. Jadi dia tuh pindah tim yang dimana dia mungkin punya chance untuk dia bisa juara Paul. Menurut gua Paul tetap. Ya. Mungkin seharusnya dia happy-nya itu di Golden State, tapi didonder sama seluruh dunia basket kan. Lu pindah Stephen A. Smith lah siapa semua kita sebagai fans. Iya. Cupu lu cupcake dibilangnya apalah ini itu mau pindah ke tim juara doang. Ya. Fair nggak sebenarnya? Iya, kan pilihan dia. Iya. Terserah dong gue mau ngapain. Iya maksud. Gue yang ditawarin, gue dibayar, ya gue terima lah. Lu ditawarin kerjaan terus tiba-tiba lu dihujat. Iya. Ya
Ya karena gue baca komen Kevin Durant tuh makin kesini tuh cuma ngincer uang gede doang, makanya dia bisa pindah, dia nggak mau ngambil gaji veteran karena dia nggak peduli itu. Maksudnya nggak apa-apa gue tetap kaya, yang penting gue gitu maksudnya. Lo bakal lakuin yang sama nggak? Maksudnya nggak mau ngambil gaji veteran gitu. Ya. Akan melakukan hal yang sama kalau gue masih di usia peak gue, Paul. Tapi kalau usia gue enggak dong. Iya, kalau justru lo udah lewat peak usia, lo harus terima gaji sebesar mungkin. Kenapa? Karena lo karirnya udah mau habis. Oke. Lo habis itu mau terima gaji segede itu di mana lagi? Sebagai pelatih. Ya mungkin lo sebagai pelatih dapat couple of $1 million kalau lo emang pelatih bagus. Berapa juta setahun gitu. Tapi nggak puluhan juta lagi kan sebagai pemain. Emang kontrak terakhir ini kontrak yang dikejar semua pemain NBA yang jago seandainya mereka masih sehat. Karena ini last chance untuk kontrak besar. Karena lama-lama kontrak lu jadi kontrak buangan. Lu di-trade untuk menghabiskan kontrak lu biar mereka bisa meng-clear buku pembukuan mereka. Iya. Ya, kita udah tahu ini semua. We call it the Chris Paul trade kan. Kalau Chris Paul kenapa sering di-trade karena kontraknya udah saking gedenya dan ya udah tahun depan kita bisa buang gitu kan. Ya banyaklah pemain-pemain sekarang yang masih belum nyampe titik itu pun juga udah dibilang kontrak ini memang udah kegedean sih. Kenapa? Karena pemainnya udah ada penurunan, tidak menyesuaikan. Nah, Kevin Durant salah satu anomali di umur segini pun bisa dibilang walaupun mungkin nggak di peak secara athleticism, tapi dia tidak harus terlalu mengandalkan athleticism. Defense dia masih bisa bagus kalau dia mau. Dia 7-footer yang bisa melepaskan tembakan di release-nya sangat tinggi. Dia tidak membutuhkan hal-hal yang kadang-kadang mungkin kalau yang terbang-terbang ke rim terus yang nge-slam dunk, ya itu jadi harus merubah game-nya. Kalau Kevin Durant tetap bisa main kayak Kevin Durant. Jadi kalau gue jadi dia, kenapa gue harus kompromi kontrak gue demi kepentingan tim? Tim ini apa? Tim ini sebuah perusahaan besar kan? Demi ke perusahaan yang bukan milik gue untuk membuat lo kaya sebagai owner tim ini. Tapi gue dapet apa? Gue cuma dipotong gaji doang. Gue selalu bilang ke orang-orang gini, dulu gue kerja di bank, dulu gue kerja di perusahaan. Gue seumur hidup lagi malah sejak itu, gue gak bisa kerja di perusahaan orang. Kenapa? Karena gue menyadari sebagai karyawan, sebaik apapun kerjaan gue, malah semakin baik, kerjaan gue semakin bagus, perusahaan ini semakin improve dan membuat bos gue lebih kaya atau ownernya perusahaan ini. Tapi apakah itu ditranslate ke gue lagi, apakah gue jadi lebih kaya? Mungkin tahun depan gue dikasih bonus. Mungkin pas THR gue dapet double gaji gue setahun sekali untuk 1 bulan. Atau gue dapet tahun depan tambahan. Lo dapet tambahan nih 5% di gaji lo, 10% di gaji lo. Tapi yang jadi paling kaya siapa? Owner perusahaan itu. Semakin besar corporationnya, semakin BOD-nya semakin kaya tuh semua. Oh, yang bisa liburan, punya mansion di mana tuh di Pondok Indah, golf course tuh mobil 15 di golf course-nya 15 mobil. Tapi lo sebagai karyawan, oke lu jadi manajer, lu jadi VP. Tapi itu perusahaan lo bukan. Bukan. Jadi lu tidak milik apa-apa. Satu hari kalau udah selesai lu dikasih pesangon nih, tambahan duit, selamat beristirahat dan pensiun dan terima kasih atas jasanya ya. Tapi lu gak milik apa-apa. Jadi pemain, sekarang gue translate ini ke dunia olahraga. Dimana karirnya lu gak pensiun di umur 60. Lu di hampir umur 40 aja udah dibilang lu udah sebentar lagi akan pensiun. Ya lu kejar duit sebanyak mungkin sih. Ngapain gue bikin lu lebih hemat uang, gue potong gaji biar lu bisa hemat uang, biar lu bisa kasih bagi-bagi buat pemain lain. Iya, kita terlalu mikir pertandingan ini, game ini tuh kayak fans. Ya lu harus potong gaji dong. Sama, gue juga guilty ngomong kayak gitu tentang LeBron. Iya. Karena LeBron udah ngomongnya udah MM-an, udah bukan jutaan lagi dolar. Dia kan udah net worth-nya udah billionaire kan. Iya. Jadi menurut gue LeBron kalau emang mau menang kejuaraan sama Luka, boleh kali setahun lu potong gaji. Tapi gue gak marah juga kalau dia bilang enggak. Makanya gue bilang kan opsi dia pindah ke tim lain. Kejar kejuaraan, bisa kok. Yang punya cap space-nya. Kenapa? Ngapain lu bikin Lakers lebih kaya, lo potong gaji lo 25 juta. 25 juta dolar lo mal, kita suruh dia potong gaji. Buat apa? Itu bukan tim dia. Habis dia pensiun, dia gak milik apa-apa dari tim itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai fans, ya kita demen banget untuk mengkritik ini itu, tapi kita juga inget ya, ada satu sisi lain juga kok, gue nyadarin itu juga kok. Ya gue walaupun mengkritik, gue ngerti juga kalau emang orang gak bisa menerima potongan gaji. Jangan salah ya, Dirk Nowitzki terima potong gaji di menuju akhir karirnya biar timnya lebih bagus. Dijanjiin gue yakin sama Mark Cuban.
Iya pasti ada janji. Nah gue tuh percaya bahwa kayak LeBron, kayak KD, orang-orang yang udah pernah juara, udah pernah MVP ini nggak mungkin otaknya tuh nggak digunakan sama owner-owner ini untuk masa depan kan. Dan itu kita udah sering lah, maksudnya udah ini bukan di seluruh olahraga tuh pemain-pemain yang bersinar ini pasti ujung-ujungnya terlibat di organisasi juga gitu. Entah apapun itu. Even Kobe almarhum juga kita tahu dia ada di ESPN Plus gitu-gitu. Otaknya tuh selalu dipakai. Tahu nggak apa yang terjadi? Sorry gue potong. Kalau lo jadi broadcaster, lo kerjaan kontrak mal. Sama kayak pemain. Kayak gue bilang gue gak bisa kerja untuk perusahaan. Tapi kan lo kerja di NBA, lo kerja IBL. Enggak, gue freelance. Kerjaan gue selalu freelance. Jadi bos gue siapa? Bos gue. Iya benar. Kalau gue gak mau kerja gue tinggal bilang sorry gue gak bisa siaran. Tolong cari penggantinya aja. Itu hak. Jadi gue masih bisa mengkontrol. Tapi gue nurut. Ada peraturan perusahaan gue nurut. Lo gak boleh, lo harus melakukan ini, lo gak boleh. Kenapa? Karena gue terima masuk kesepakatan kerjasama sama perusahaan ini. Tapi gue gak mau jadi sebagian dari perusahaan ini lagi. Jadi karyawan mereka lagi. Ya sorry kalau emang gue ngerti banyak orang emang keputusannya untuk kerja untuk perusahaan dan there's nothing wrong with it. Karena lo dapat benefit medical benefit. Lo dapat banyak hal lah. Keluarga lo aman, ada asuransi. Gue menyadari bahwa di hidup gue gak bisa punya bos yang memiliki perusahaan besar lagi. Bos sebagai karyawan tetap. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin itu dan itu kurang cocok buat gue. Gue gak bilang semua orang jangan kerja di perusahaan lagi. Enggak ya, jangan salah artiin, jangan take this out of context. Tapi gue menyadari itu dan itu membuka mata gue untuk menyadari kenapa pemain-pemain tuh kadang-kadang ngambil putusan yang kayak lu bilang. KD, ya gak mau lah gue potong gaji, ngapain? Ya ngambil aja, gak mau gaji veteran gak. Soalnya kalau gue pribadi memang gue untuk seorang Kevin Durant, gue merasa bahwa dia butuh salah satu nggak harus juara juga Paul, tapi dia ngelit sebuah tim yang dimana timnya ngasih satu legendary run itu tadi, sehingga habis itu udah dia terserah dia mau ngapain Paul. Karena yang penting kita manusia kan gitu Paul, maksudnya kita tuh selalu ingat yang baik, apa yang jelek-jeleknya kan ketimbang yang baik-baiknya. Sehingga gue tuh pengen untuk seorang Kevin Durant, ya lu tutuplah karir lu dengan manis gitu. Sekali aja lu bikin apa kayak one legendary run aja Paul. Kasih dia pelatih yang oke deh. Kayaknya selama ini apa ya, kayak dia ada sesuatu yang selalu ngeganjel yang kurang cocok. Apa mungkin pelatih? Soalnya kalau rekan setim dia udah sama orang-orang yang jago-jago ya dan get along baik juga kan. Steph Curry, Kyrie Irving, siapa lagi? Russell Westbrook. Mungkin pelatih, dari sisi pelatih. Kita lihat Steve Kerr nanti pindah kemana dia ikut deh. Gitu deh. Dan kita belum tahu nih Steve Kerr. Ke Lakers, JJ Redick. Cocok tuh kayaknya. Ngarep lu, ngarep. Ya kalau mau ya kalau LeBron misalkan tahun depan pindah Warriors, dia ikut Warriors aja, udah ngumpul aja semua di Olimpiade. Avengers Unite. Iya, Avengers tua-tua tapi kan udah tua-tua gitu, nggak apa-apa, ngumpul aja satu kali ngalahin yang muda-muda. Kita retire deh semua barengan. Kata gitu. Ownernya pas buka pembukuan anjing gaji-gajinya tanda tangan setiap dan itu terjadi di apa namanya gue lupa lagi timnya Bengals NFL Cincinnati Bengals itu terjadi kontraknya untuk si anjing gue lupa nama ininya lagi sampai 3 orang itu si siapa guys? Aduh gue lupa. Jadi si quarterback ya ini kan legend, maksudnya bukan legend, pemain muda prospek lah sama kayak Luka Doncic lah, generational player lah. Terus ada 2 lagi si bukan Stephen Diggs kan di apa namanya udah di Celtics lagi apa New England Patriots. Nah ada 2 orang ini, 3 orang ini itu tuh main core-nya sekarang karena dia tuh udah setara SGA, J-Dub sama Chet Holmgren lah gitu. Gue sampai lupa si ganteng tuh siapa sih. Maaf ya guys, gue NFL lagi lupa. Tadi munculin. Ya Jar, tolong Jar, ini Jar QB-nya Cincinnati Bengals Jar. Nah Joe Burrow. Oh Joe Burrow. Iya yang pacaran sama Jessica Alba katanya. Nah terus mereka bertiga ini aset. Sehingga Cincinnati Bengals melakukan hal bego dan menurut gue. Mereka ambil gaji terbesar untuk 3 orang ini dan gaji yang lain tuh dipotong semua Paul. Jadi sampai kita tuh bingung kok Cincinnati Bengals ngelakuin hal itu sih, dan akhirnya kejadian ketiga-tiganya cedera. Lucu banget. Apa satunya cedera deh gitu. Nah, menurut gua adalah kalau nanti KD, LeBron, Steph gabung di Warriors mungkin akan terjadi hal yang sama, bedanya untuk orang tua gitu. Cuma menurut gua enggak apa-apa Paul. Karena gini, setidaknya tuh ada satu, dan gue yakin ini tuh mereka tuh pasti otaknya bisnis kan, dan ini gue kepikiran banget ketika LeBron mau gue move ke San Francisco deh, gue ke Golden State bareng Steph, di mana gue udah kompak sama Steph dari Olimpiade. Keluarga nggak usah pindah dari LA. Keluarga nggak terlalu jauh, kita masih di California juga gitu. Terus habis itu KD ikut pindah ke situ misalkan gitu. Gue yakin dari segi bisnis itu Netflix standby Paul.
Ya maksud gue yang kayak gitu, Prime Video standby tuh untuk lu rekam kita bertiga ya. Ini mungkin one legendary run kita tuh di sini gitu. Lu lihat kita Olimpiade Mode, kita kalahin semua anak muda ini. Lu lihat even kalah pun udah jadi dokumenter aja. Ini karena ini adalah usia senja kita nih, ceritanya gitu. Lu menyaksikan the greatest, kalau menurut dia pasti kan dia greatest of all time. Dan menurut LeBron, menurut KD, menurut Steph. Lu perhatikan 3 orang yang menurut kita nih greatest of all time versi kita bertiga nih. Lu lihat ini, lu jadi Netflix blockbuster tuh. Lu jual berapa, bagi aja ini kita. Habis itu udah kita pensiun. Itu, nah gue yakin pasti semua manajer mereka ada ngomong gitu kan. Guys, ini kalau kalian pindah ke Warriors, gabung sama Curry, ada satu legendary run di mana ini semua brand pasti masuk, ini semua Netflix pasti ngerekam dari awal kalian masuk, karena kita tahu ini sisa-sisa terakhir menyaksikan kalian nih guys gitu. Terus kata Steve Kerr, bentar ada WA dari Giannis nih. Guys, masih ada spot gak? Anjing, tapi Giannis mau masuk. Anjing The Avenger, Paul, wah. Nggak, itu kebayang gue ya, karena gue pasti yakin lucu kayak LeBron atau KD atau Steph ini ada kepikiran something lah, dan itu tuh bukan isu 1-2 kali doang, ini tuh selalu diomongin orang lah soal Giannis ke inilah Warriors lah, kalau LeBron lah. Kalau gitu. Timnya bukan Warriors, gue masih kasih harapan itu. Cuman untuk KD bisa full circle kembali lagi ke tim di mana dia udah 2 kali juara dan 2 kali MVP, tapi dihujat habis-habisan dari bukan hanya fans basket tapi seluruh dunia. Iya. Untuk dia kembali lagi, dan resiko untuk tidak juara karena ada 29 tim lain di NBA yang kemudian juara, nggak akan itu terjadi. Tapi itu ide yang keren. Iya, gue yakin itu masukan tuh ada tuh Pak. Mungkin Netflixnya juga masuk tuh ke manajemen Lakers. Bang, kasih tahu LeBron lah bang. Lo butuh gue nombok berapa kata Netflix? Gue nomblok deh. Gue nombokin deh. Gue sekarang kan udah beli Warner Bros nih. Uang gue lagi banyak nih gitu kan. Gue Disney Plus sudah mau masuk gue gitu. LeBron kasih tahu lah. Gaji KD berapa, dia nggak mau potong gaji? Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Bentar. Kan Netflix kayak gitu, Paul. Lagi beli saham ini, Warner Bros diakuisisi. Spending mulu dia. Ya. Iya, pasti kan dia nggak mungkin dong masuk. Ini ada potensi satu dokumenter yang besar. Lu pengen kayak One Last Dance-nya ini nggak, Michael Jordan nggak, direkam dari awal. Nah, kan waktu itu untungnya One Last Dance tuh direkam kan. Maksud gue dalam tanda kutip ada satu skrip. Lu inget kan yang Phil Jackson ngasih tahu skrip ke semua manajemennya Chicago Bulls? Kita One Last Dance ya gitu. Lu standbyin semua kamera karena kita One Last Dance nih. Dan untungnya juara. Bukan itu kejadiannya. NBA memiliki archive ratusan ribu jam footage yang itu tidak boleh diakses siapapun selainnya NBA. Nah itu mereka bayar gede banget untuk NBA melepaskan archive footage. Itu mah cuma dibikin storyline kayak gitu aja. Makanya jadi judulnya dibikin One Last Dance karena naratifnya dia mengomong itu. Bukan karena idenya gue mau bikin One Last Dance, kalian rekam terus kamera on. Enggak, ini footage yang udah ada di archive-nya NBA. Setiap tahun pun mereka kumpulin puluhan ribu jam untuk ini. Dan kerjaannya produser sama editor untuk memilih dan disusun untuk menjadi narasi cerita yang baik. Iya. Itu gue tahu for a fact dari itu NBA footage itu nggak boleh diakses siapapun selainnya NBA, dan itu sangat sekretif. Makanya kalau lo bilang, jarang nih kita lihat kayak footage, yang kita lihat footage-nya Michael tuh sama-sama aja terus-terusan. Ya itu karena di lockdown banget sama NBA footage. Cuma mereka bisa boleh dilihat itu ya. Ya itu yang mereka rilis, ya itu kalau nanti mereka decide untuk rilis kayak sama Netflix deal-dealan, nggak tahu tuh dibayar berapa besar, mereka rilis tuh footage yang lu perlu akses untuk footage apa aja. Itu pun harus di-approve Michael Jordan, harus di-approve NBA yang mau ditunjukin apa susunan editingnya seperti apa. Anjing, gue kira standby kamera tuh dari awal. Ya ide dia untuk One Last Dance tapi bukan dalam konteks itu, emang dibuat seperti kayak kita mau bikin ini nih di dokumentasi. Enggak, One Last Dance, this is our one last season together, ayo kita harus juara, lebih ke situnya. Jadinya mereka ada ide ini jadi judulnya untuk dokumenter kita, dan kita menggambarkan satu musim ini sambil selip-selipin cerita dari musim-musim sebelumnya juga. Ya, dan untungnya gitu maksudnya juara tuh ya udah nih, toh juga kepake kan rekaman kemarin gitu ya. Jadi nih keluarin deh. Yang rekaman yang kalah juga ada semua. Iya, cuma mereka milih yang menang. Yang menang aja gitu. Nah makanya kan jadi kalau gue pikir tuh karena semenjak ada One Last Dance itu yang dimana
anjing kok bisa zaman dulu kepikiran enggak, ternyata kan gitu. itu emang udah apa ya, maksudnya ya standby aja kamera mah semua di klub, di semua tim standby kan. Apalagi sekarang. Ya apalagi sekarang. Zaman itu aja udah Standby. Nah itu tahun 98 99 gitu. Makanya yang sekarang aja gue yakin Netflix tuh nggak mungkin gak rogok ini, maksudnya gue nggak mungkin ya nggak buka saku rekeningnya dia untuk LeBron, yuk bikin yuk gitu. Iya, dan nggak semua tim ya. Iya. Nggak yang tiba-tiba Cleveland Cavaliers tahun itu juga didokumentasi habis-habisan. Enggak, ini karena jelas sama Michael Jordan ini musim ketiga nih udah 2 kali juara beruntun. Jelas pemain dengan high profile atau tim yang high profile akan lebih didokumentasi banyak. Tapi emang NBA punya dokumentasi banyak. Iya, kayak Netflix kan bisa ngerekam Italia juara Euro. Nggak mungkin kan kalau nggak ada deal-dealan. Italia gue ikut ke locker room dari awal lu masuk ya. Mau kalah mau menang gue ikut aja. Ini deh contoh yang terbaik. F1 itu semua direkam kan. Iya, benar. Yang masuk ke Drive to Survive cuma pilihan yang cerita yang paling seru, storyline. Semuanya direkam. Iya, benar. Semuanya diinterview, selain Max Verstappen paling sedikit tuh, paling males, paling sombong. Tapi semuanya direkam. Iya. Sama. Yang lo nonton Starting Five juga walaupun gue udah malas nonton, itu direkam semua, tapi mereka milih yang seru. Iya, kalau NBA mau ngeluarin footage-nya Anthony Davis sama Trae Young juga ada itu. Mau lo ini footage Wizards? Siapa tahu satu hari kalau nanti tim itu akan juara atau nanti ada sesuatu kejadian, nah mereka bisa dikin tuh tahun ini yang mereka di trade, diambil tuh archive-nya. Apalagi sekarang archive ini digital semua lagi. Lebih gampang daripada yang raw footage. Iya, makanya nanti kita lihat ya gimana kejadiannya soal Kevin Durant, LeBron juga. Nah ini terakhir kita mau bahas Raptors, cuma kita recap dikit ya Paul ya. Ya recap dikit ya, karena sorry tuh jadi kan, bang jangan Lakers mulu enggak, tapi emang kita fans Lakers sih. Sengaja ada yang sengaja ngomong itu, semakin banyak emang ngomongin Lakers. Bab itu dia gak akan dikurangin karena gimana kita ngomongin Magic juga ya akan ngomongin sih, cuma tapi tebakan kita ngomong dulu terakhir kita take kan kita bilang besok nih Detroit Orlando sama nih 1-1, benar dan OKC 2-0 benar. Walaupun kontroversi Devin Booker tuh Paul. Nah itu dikit ya Paul, Devin Booker menurut lu dia layak gak ngomel kayak gitu, maksudnya soal wasit ya? Layak, tapi tetap Suns kalah di game itu. Ya play callingnya kalau lo mau bilang lebih unggul ke OKC. Ya oke. Tunggu game 3 sama 4 lah, at least game 4 sekarang kita melihat mungkin terlihat lebih seperti itu karena home team juga. Iya. Terus habis itu soal Devin Booker tadi ya kita mention dikit. Nah itu Anthony Edwards cedera lutut ya Paul ya. Udah lihat cuplikannya kan Paul? Hyperextend. Iya. Masih bisa main di series ini apa udah nggak sama sekali nggak bisa Paul? Tergantung. Series ini tergantung sampai ke berapa game. Oke. Kita pernah melihat Giannis Antetokounmpo ini kejadian hyperextend yang gue pikir wah ini udah deh kelar untuk playoff ini. Ternyata main. Tapi later on in the playoff dia balik lagi. Tapi dia sempat absen beberapa game. Oke. Gue harapannya sih begitu Mal. Karena dia lututnya udah bermasalah sebelum playoff kan. Iya. Dan sekarang kena hyperextend. Jadi aduh gue bayangin aja Linu. Ya gue lihat cuplikannya sih. Gak enak sih. Gitu, iya. Menceng gitu kan. Jadi gimana ya? Lo mending jadi Minnesota kehilangan Anthony Edwards tapi sekarang lo unggul Denver 3-1. Atau lo mending jadi Denver ketinggalan 1-3. Jokic tiba-tiba lupa gimana cara main basket. Bayangin Paul, dan DiVincenzo lo Paul. 2 yang gak bisa main kan? DiVincenzo juga. Iya 2 itu kan. Minnesota gak bisa main, bayangin. Gila nih, heart and soul-nya sih itu DiVincenzo. Parah. Jadi kita harus menyerahkan ke Nikola Jokic. Kata LeBron, kemana aja lo? Bab, tenang. Iya tenang aja. Ayo Dusonmu masih menyala dari bench. Terus LeBron WhatsApp Rudy Gobert, ini this is your time. Lead this team. Nggak, oke, kita bahas seri itu karena gue sempat bilang ini bakal jadi seri paling kompetitif di. Iya. Sekarang udah 3-1 Mal. Udah 3-1, yes benar. 2 pertandingan di kandang tapi dan gue nggak mau salah prediksi karena ya sekarang chance untuk Denver comeback kecil ya. Iya. Tapi seandainya ada satu tim di playoff ini yang bisa comeback dari 3-1, gue kasih percayaan paling besar adalah Denver Nuggets. Kenapa? Karena ya mereka emang tim alot aja, gue selalu bilang kan. Selalu panjang sih. Gak bakal kayak kecoa gak mau mati-mati, tau gak lo injek-injekin. Tiba-tiba jalan lagi. Ya you have to put them away. Dan gue gak yakin Jokic akan main jelek di game 5. Iya. Jadi itu akan 4-1 ya.
Gue justru akan di-extend seri ini, nggak akan 4-1 menurut gue. Oh jadi 3-2. Per pagi ini pas ini tayang kan? Sekarang 3-1. Enggak, mesti sehari lagi. Tadi sehari lagi. Tadi baru main. Iya benar. Tadi kan udah 3-1. Iya. Balik ke Denver, gue tetap megang Denver. Iya. Gue bahkan masih tetap berani untuk bilang bahwa seri ini akan di-extend ke 6 atau 7. Oke. Karena dari awal gue udah prediksi itu dan gue gak berani count out di Denver gara-gara mereka ketinggalan 1-3 doang. Iya. Dan per hari ini pada kita take sebenarnya udah ada keputusan apakah Boston lolos atau enggak. Prediksi gue 3-2 sih. Prediksi gue Philly masih fight back. Iya masih fight back. Gak tau kalau ternyata pas tayangan udah ditampilin. Mungkin udah kelar. Sama Fajar udah selesai mungkin 4-1. Tapi gue percaya Philly masih bertahan. Sama, gitu. I don't know why feeling gue. Ya. Philly tim ini ya gitu agak alot juga nih. Ya. Nah kalau keputusannya pagi ini mungkin Spurs sudah lolos nih. Spurs gue percaya bakal. Iya mungkin juga 3-2 tapi gue percaya dia udah lolos lah. Cuma kalau pertandingan kemarin Spurs sudah yang 114-93 menang 3-1 kan. Terus habis itu yang Boston juga menang 128-96. Terus habis itu 115 tuh yang Houston Rockets menang tanpa Wemby mah. Tanpa Wemby gila itu gacor. Wemby udah kembali. Wemby udah kembali ya? Udah balik kayaknya bentar gue lihat. Wemby udah kembali tadi main. Iya udah main, udah benar. Jadi udah balik main 34 menit 27 poin 12 rebound 3 assist. Gue nggak nonton tahu nggak? Iya. Tapi gue sempat lihat ada Wemby di lapangan. Tapi gue berhenti nonton tahu nggak kenapa? Ini off ini aja. Karena nonton Raptors ya? Enggak, gue jatuh naik motor. Udah itu. Masa Pol? Nanti gue ceritanya lain waktu biar nggak kepanjangan. Oh jatuh. Gue sih biasanya nonton kan pagi lah. Kecelakaan parah apa biasa aja? Enggak, kecupu banget jatuhnya. Oh ya, nanti deh kita bahas deh. Kenapa itu ya? Nah jadi itu recapnya teman-teman ya, kita udah recap semuanya. Nah yang belum kita bahas nih karena jersey-nya udah dipakai nih. Raptors ternyata 2 sama nih Pol. We believe, we the North. We the North, we believe. Ini jujur yang OVO jujur. Ini yang Drake collab sama Drake. Gila ya. Jadi bayangin ya, ini tim seperti biasa digendong sama Scottie Barnes tetap dengan RJ Barrett tetap menggendong ini tim. Tapi di game yang hari ini ya, berarti hari ini kan Ingram step up nih Paul. Nah, Ingram akhirnya tapi menurut gue ya. Ini adalah tim Toronto Raptors yang menunjukkan collective effort yang kita selalu melihat tim Raptors yang bagus selalu seperti ini. Ya. Iya, Scottie Barnes, by the way 18 poin per game, 400 assist, 100 steal, 100 block. Juga gacor doing it all musim ini. Ya. Pemain kalau nggak salah dalam sejarah satu-satunya yang pernah ngelakuin itu. Doing everything, ya. Maksudnya itu emang cherry picking juga statistiknya. Ya. Tapi bukan ini, yang gue paling impress bukan RJ Barrett pun. Tanpa Emmanuel Quickley. Colin Murray Boyles, CMB. Gila. Rookie mal. Yoi. Rookie, kita ngomong VJ Edgecombe rookie main di playoff udah kayak superstar. Ini orang gak ada takutnya mal. CMB Colin Murray Boyles. Lo cek statistik dia di game ketiga dan game keempat. Di pick tahun 2025, pick 9 ronde pertama. Jago banget. Yoi. Colin Murray Boyles, gue lihat di game tadi juga Jakob Poeltl udah main lebih bagus lagi. Dia mah kadang-kadang karena Poeltl ini kan dulu pernah main di Toronto juga terus pindah ke Spurs ya kalau nggak salah, terus kembali lagi ke Toronto. Kadang-kadang ini orang bisa bikin kesel, tapi kadang-kadang bisa kayak wow ternyata lo bagus juga nih. Iya. Tapi oke lah, heart and soul Scottie Barnes sih waktu ditanya di post game interview, kalian bisa ya udah ketinggalan 0-2 comeback itu ya kayak 2 game beruntun di kandang bertahan, sekarang balik lagi 2-2 nih. Terus dia bilang emang we want it so bad. Kayak kita every possession kita mati-matian. Itu si Jamal Shead memaksakan 8 detik turnover, 8 detik lewat tengah lapangan, Donovan Mitchell. Jadi yang jaga Scottie Barnes pertengah lapangan, terus pas mau cross half court, Jamal Shead datang dari sebelah sini untuk mentip bolanya. Jadi Donovan Mitchell harus kejar, pas dia ketemu bolanya udah diambil lagi, udah 8 detik lewat. 8 second violation di bawah 1 menit tersisa. Mereka selisihnya hanya 2 poin kalau nggak salah. Ini kan effort play mal, kayak bukan skill. Ya bukan tembakan lo jauh kayak Steph Curry kayak enggak, ini effort aja. Lo mau nggak mati-matian ngejar setiap bola sampai ke backcourt pun lo kejar terus. Press terus lo. Itu yang gue lihat dari Raptors di 2 game terakhir ini. Kita kebetulan bawa salah satunya di Prime.
agak sulit untuk jaga netralitas jujur, tapi amazing effort karena emang bener amazing itu effort dari mereka juga. Jadi Toronto Raptors kan ada satu hal yang side note yang lucu banget. Welcome back playoffs Harden, terus menunjukkan statistiknya Harden jelek. Ya maksudnya dia tuh nggak satu seri tuh bagus tiap game. Donovan Mitchell tapi kan Harden kita sering lihat gitu di Clippers terakhir tiba-tiba bagus di game 2 ngilang. Nah, iya di game 7 harusnya dia step up kan. Sering banget di game 6 gitu. Padahal udah 30 poin something. Dan yang gue bingung dia sepertinya tiap kali mau melakukan Harden things kayak ngelakuin drive, dan kalau dia drive ada yang nge-cut dia alley-oop atau floater masuk mal. Jadi kenapa lu nggak kayak gitu aja tiap kali sih? Sebagai lawannya pun gue kadang frustasi ketemu kayak tiap kali dia nyerang gue ngeri dong kayak Harden nih udah megang bola udah crossover berapa kali step back masuk. Next time dia udah tiba-tiba gak nembak lagi gitu. Kayak lu kenapa gak nembak tiap kali aja sih? Iya dan Harden tuh seperti yang kita bahas dulu Paul, waktu kita zaman overtime kita selalu bilang Harden itu hard to guard. Maksudnya stepnya itu kita bingung kayak dia tuh ngapain ya? Oh ternyata dia cuma step sekali terus dia floater. Kidal lagi. Iya kidal lagi. Jadi itu kayak kalau di UFC itu kayak lu unorthodox dan lawan southpaw gitu kayak anjir bingung gitu. Musuh tuh sulit bingung dijaga. Gitu. Nah kita selalu bilang itu kan kenapa Harden tuh bisa jadi scoring machine karena saking musuhnya tuh bingung lu mau step back atau lu mau apa yang step kayak saya gitu apa namanya gue lupa Euro step anjing ngomong lupa Euro step saya kan selalu gitu Euro step gitu itu tuh sulit hard to guard lah gitu, sulit dibaca apalagi lu kidal gitu. Nah itu tuh kan sebenarnya udah senjatanya dia, kenapa dia nggak bisa ngelakuin itu setiap game? Makanya itu aneh banget ya. Kayak lo kenapa nggak ngelakuin apa yang lo paling jago ngelakuin, yaitu dribble cross step back yang 2 kali dia bisa ngelakukan tanpa traveling, drive floater kalau lo dijaga alley-oop menjadi, tapi dia ngelakuin itu sekali 2 kali terus tiba-tiba hilang. Atau mungkin dia defer ke Donovan Mitchell, gue bukan pemain utama lagi, atau ada Kawhi Leonard, gue defer ke Kawhi Leonard. Gak ngerti mal, ini orang masih sangat jago menurut gue sih. Dan jujur pemain favoritnya Kajo. Gue sampai sekarang prediksi dia Cleveland Cavaliers juara tahun ini. Nggak ada asa gitu lawan Raptors aja sulit. Ini enggak, tapi dari semua pertandingan jangan itu, salah Pak, gue itu ada tuh yang ngomong-ngomong ke gue. Gimana nih bang? Tapi tetap friendly karena DM ya. Dia again kalau bukan di panggung, di komen di depan IG, lalu ngomong DM masih friendly, tapi ada bacot-bacot trash talk dikit. Gimana nih bang? Wah udah ketinggalan 0-2 aja nih, berat banget lawan Donovan Mitchell, Harden. Gue selalu bilang best of 7, tunggu dulu. Kalau udah 0-3 oke deh. Gue lumayan mulai harapan gue udah mulai hilang nih, tapi tunggu dulu baru 0-2. Karena mau pindah ke kandang kita. Kalau kita udah kalah dari salah 1-2 ini, oke lah gue berat banget balik lagi. Iya, tapi memang surprisingly maksudnya dari semua series yang ada, kalau West kita udah nggak usah terlalu bahas lah karena West tuh terlalu ya udah kita sesuai gambaran lah. Nggak ada yang dua-dua gitu masalahnya. Nah surprisingly adalah ternyata Atlanta Hawks Knicks dan juga Raptors Cleveland seseru itu fun to watch lah gitu. Menurut gue. Bener. Nonton Atlanta Hawks sama buset seru banget Paul, kayak comeback itu. Anjir seru banget, maksud gue seseru itu. Gue juga kaget ya kalau Atlanta Hawks, gue udah prediksi bahkan pas ketika udah banyak Kuminga lah ada di situ, jadi udah kebayang gitu. Tapi memang siapa kan penyakitnya emang udah terayang aja kan, udah harusnya udah diserahin ke siapa satu lagi rukinya tuh lupa gue namanya Jalen siapa yang rambutnya rada kribo itu Jalen Johnson kan udah diserahin ke dia aja lah udah tim ini, dan itu jadi menarik secara tim gitu ya, secara dimensi seru gitu. Nah seru banget. Nah kedua Raptors Cleveland, gue kaget kayak anjing seru banget ya tim ini berdua. Seru aja gitu nontonnya. Ternyata ternyata mulai kelihatan sedikit kelemahannya di Cleveland baru sekarang. Karena menurut gue jujur masuk ke seri ini gue gak confident sih. Ya, gue bilang pakai hati kan gue milihnya Raptors. Tapi setelah ketinggalan 0-2 walaupun ada trash talk dan gue balas-balas ya belum main di kandang, tapi di dalam hati gue kayak wah ini tim Cleveland emang bagus sih sejak masuk Harden. Berarti rekor musim reguler mereka tidak terlalu merefleks seberapa jago mereka sebenarnya. Karena kita sampel size-nya kan masih kecil kan, Harden baru datang. Kalau dia di awal musim mungkin rekornya bisa lebih tinggi, peringkat mereka lebih tinggi. Ternyata tereksploitasi sama pemain-pemain yang effort aja sih. Effort play, kayak bener-bener
Lu nggak bisa santai-santai doang megang bolanya. Ini mereka kayak anjing gila sih kejar-kejar bolanya. Scottie Barnes kayak anjing gila, lu pernah lihat gak sih? Cara dia jaganya tuh kayak anjing gila. Gue selalu bilang, wah, bayangin masih ada OG Anunoby di situ, Paul. Beda. Kalau ini tim yang lebih lapar sekarang. Iya. Tapi OG Anunoby di New York Knicks juga segacor itu kan. Bagus. Tapi udah, nasi udah jadi bubur, gak usah bahas OG, gak usah bahas Pascal, gak usah bahas Kawhi lagi. Gue udah lupakan masa, gak lupakan. Gue sudah melepaskan masa itu dengan kenang-kenangannya, happy banget kok. Dan sekarang lu happy dengan anak Kanada asli kok, anak Medan. Anak Kanada, Bergie Barrett, anak Kanada asli. Scottie Barnes. Masai Ujiri jujur gak pernah mau ngelepasin dia karena itu. Ingat gak ada gosip-gosip ini semua ini mau di free agent nih bisa diambil, tapi mereka mau Scottie Barnes dan dia tidak pernah mau lepaskan Scottie Barnes. Iya. Emang badannya basket banget sih. Dia sama OG Anunoby tuh tangannya. Iya, penggambaran anak basket. Sampai ke lutut. Parah itu mah. Parah. Nah berarti sebelum udahan lu mau ada hot take soal Raptors gak? Berani gak lu atau jangan? Atau jangan lu kasih hot take? Enggak bisa dong karena kan gue udah prediksi mereka bakal menang seri ini. Jadi tapi lu tetap Cleveland ini yang bakal lolos. Di realitanya aja faktanya aja. Oh enggak, sekarang udah 0-0 lagi, best of 3. Oh jadi masih best of 3. Oke, hot takes-nya gini. Hot takes-nya Brandon Ingram menggila di next game 5 on the road. Dia udah capek dikritik mulu. Walaupun dia main lebih bagus kemarin ini, belum sebagai pemain utama yang jadi take over banget. Game 5. It's the Brandon Ingram game. Boleh deh itu aja deh. Biasa kan game 5 Klay Thompson, game 6 Klay Thompson. Ini game 5 Brandon Ingram. Ini game 5 Brandon Ingram. Game 5 Brandon. Gila, 40 point something ya. Ya, Notorious BI3. Wush. Guys, kita lihat nanti gimana, karena nanti kita Jumat berarti sudah ada berita soal Raptors lagi. Kita lihat ya, pas hari Jumat tayang, berarti Kamis malam kita take ya. Let's go. Kamis tayang. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu lagi di hari Jumat.